Saudara, ada satu hal yang masih menjadi misteri di dalam Alkitab, yaitu tentang nama murid kedua selain Kleopas, yang berjalan menuju ke kampung Emmaus. Kitab Lukas bahkan tidak menyebutkan secara spesifik nama murid tersebut, sehingga membuat kita semua bertanya-tanya, siapakah murid kedua yang berjalan menuju Emmaus tersebut? Lalu, siapakah identitas nama sebenarnya dari murid kedua yang berjalan ke kampung Emmaus bersama Kleopas tersebut? Simak video ini sampai selesai ya, supaya kita semua mengenal lebih dalam tentang identitas dua orang murid yang ditemui Yesus dalam perjalanan mereka ke Emmaus. Saudara, sebelum saya mengungkap misteri tersebut, saya mau memperlihatkan kepada saudara tentang perbedaan arti berjalan pulang ke Emmaus dengan berjalan kembali menuju ke Yerusalem. Yerusalem merupakan sebuah kota yang terletak 754 meter di atas permukaan laut, sedangkan kampung Emmaus terletak di tempat yang lebih rendah dari Yerusalem, dan Alkitab mencatat, jarak dari Yerusalem menuju kampung Emmaus adalah sekitar 7 mil, atau 11 km. Karena perbedaan tinggi lokasi antara kota Yerusalem dengan kampung Emmaus, sudah bisa dipastikan bahwa kedua murid Yesus tersebut berjalan secara menurun menuju ke rumah Kleopas di kampung Emmaus. Sebuah perjalanan menurun menuju ke Emmaus tersebut menggambarkan tentang keadaan kedua murid Yesus, yang mana pada waktu itu sedang mengalami penurunan pengharapan karena mereka menaruh harapan lebih kepada Yesus untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Persia dan Romawi. Karena pada masa itu, Israel bagian utara dikuasai oleh bangsa Persia, sedangkan Israel bagian selatan dikuasai oleh Kekaisaran Romawi. Ketika mereka menyaksikan kematian Yesus di atas kayu salib, dengan mata kepala mereka sendiri, mereka kehilangan sebuah pengharapan yang selama ini mereka dambakan. Yesus sangat mengerti apa yang mereka rasakan, oleh karena itu, Yesus berjalan menemani kedua murid itu untuk pulang ke rumah mereka di kampung Emmaus. Sambil bercakap-cakap, Yesus mulai menjelaskan kepada kedua murid tersebut tentang semua nubuatan para nabi yang menubuatkan tentang Yesus, yang tertulis mulai dari kitab Musa dan semua kitab para nabi. Nubuatan tersebut mengatakan bahwa Mesias harus menderita dan mati untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Namun, meskipun hati mereka berapi-api ketika bercakap-cakap dengan Yesus, namun mereka tidak mengenal Yesus, karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Waktu mereka sudah mendekati kampung Emmaus, Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, namun, kedua murid ini mengambil sebuah keputusan yang sangat tepat, yaitu, mereka berdua bersepakat mendesak Yesus untuk tinggal bersama-sama di rumah mereka. Saudara, kata mendesak merupakan sebuah usaha yang tidak dilakukan hanya satu kali. Artinya, mereka terus berusaha untuk meminta, sampai Yesus mau tinggal bersama-sama di rumah mereka. Setelah Yesus berada di rumah mereka, Yesus melakukan sebuah tindakan yang membuat mereka mengingat kembali tentang Yesus yang mereka kenal, dengan mengambil roti, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya. Ada dua peristiwa yang tertulis di Alkitab, di mana Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan memecah-mecahkan roti tersebut. Yang pertama adalah, ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, hanya dengan menggunakan 5 roti dan 2 ikan, dan yang kedua adalah ketika perjamuan malam terakhir bersama 12 muridnya. Waktu Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya, maka, seketika itu juga kedua murid itu menjadi sadar, bahwa mereka sedang bercakap-cakap dengan Yesus, namun, Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Lalu, mereka pun segera bergegas untuk kembali ke Yerusalem, untuk menemui 11 murid Yesus. Kembalinya mereka ke Yerusalem, melambangkan sebuah kebangkitan kembali dari kondisi terpuruk, kecewa dan putus pengharapan. Roh mereka yang tadinya hampir padam, kini kembali menyala, bahkan semakin berkobar. Lalu, yang menjadi pertanyaan utamanya adalah, siapakah identitas nama murid yang berjalan bersama dengan Kleopas menuju ke Emmaus? Ternyata, identitas nama murid tersebut tertulis jelas di dalam kitab Yohanes pasal 19 ayat 25, yang berbunyi demikian.
Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Saudara, di ayat tersebut, sangat jelas disebutkan tentang sebuah nama, yaitu Maria, istri Klopas. Nama Klopas yang tertulis di kitab Yohanes, merujuk kepada Kleopas, yang tertulis di kitab Lukas. Artinya, Kleopas memiliki seorang istri yang bernama Maria. Dan pada waktu itu, Kleopas, bersama dengan istrinya, yaitu Maria, berjalan pulang menuju ke rumah mereka, yang terletak di kampung Emmaus. Bukti bahwa mereka berdua suami istri adalah, mereka tinggal serumah di kampung Emmaus. Bahkan, mereka bersepakat mendesak Yesus, untuk menginap di rumah mereka. Dan ketika mereka mengundang Yesus untuk tinggal di rumah mereka, keadaan mereka yang sebelumnya terpuruk, kecewa dan putus pengharapan, Yesus pulihkan, bahkan mereka kembali berapi-api, bersemangat dan penuh pengharapan. Saudara, ketika kondisi saudara, maupun rumah tangga saudara terpuruk, putus pengharapan, bahkan seakan-akan tidak ada jalan keluar lagi, akibat masalah yang datang secara bertubi-tubi, mulai bersepakatlah untuk mendesak dan mengundang Yesus untuk tinggal di dalam kehidupan saudara, maupun rumah tangga saudara. Saya percaya, ketika saudara mulai mengundang Yesus untuk tinggal di dalam kehidupan saudara, Yesus akan memulihkan kondisi rumah tangga saudara, dan saudara akan kembali berapi-api dan kembali penuh dengan pengharapan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, pada hari ini, kami semua mengenal tentang identitas nama murid kedua yang berjalan pulang bersama dengan Kleopas menuju ke kampung Emmaus. Terkadang, di dalam rumah tangga kami, kesehatan kami, ekonomi kami mengalami penurunan. Namun, kami mau belajar untuk bersepakat, bersatu hati, mendesak Tuhan Yesus untuk tinggal di dalam kehidupan rumah tangga kami. Kami mau mulai untuk membangun mezbah keluarga setiap hari. Kami percaya, Tuhan Yesus akan memulihkan kondisi rumah tangga kami, kesehatan kami dan ekonomi kami. Dan roh kami yang hampir padam akibat kehilangan pengharapan, akan kembali berapi-api dalam pengharapan yang penuh. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur dan percaya. Haleluya. Amin. Kalau kamu merasa konten ini bermanfaat, dan bisa mengubah hidup banyak orang, kamu bisa subscribe channel ini dan share video ini ke orang-orang yang kamu sayangi. Tunggu video kami selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati.